Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ustadz Arafat Fikri atas waktunya telah diberi kesempatan dari KSM Media untuk meliput. Untuk topik kali ini adalah dari KSM Media ingin meminta advice atau nasihat tentang bagaimana umat muslim ini menyikapinya tentang COVID-19 ini. Ya seperti kita umumnya pada yang kita tahu, COVID-19 ini sangat mengganggu aktivitas sebuah umat ya. Dan ini itu sih pertanyaan satu. Terus kedua, bagaimana menyikapinya juga dari individual kita, keluarga kecil kita ini agar tidak panik dalam menyikapinya COVID-19 ini. Gitu Pak. Ya. Nasihatnya. Baik, terima kasih Pak Akhir Wakil dari KSA Media. KSA Media ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Terjadinya pandemi COVID-19 ini sebetulnya merupakan satu pilihan umat manusia. Jadi Allah SWT sedang menguji tauhid rububiyah kita. Tauhid rububiyah ini maksudnya keyakinan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan makhluk, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, Allah SWT menguji ketawakalan kita kepada Allah. Ketawakalan kita kepada Allah SWT. Apakah kita tetap bergantung kepada Allah betapapun pandemi ini sungguh dahsyat kelihatannya, sehingga kita makin dekat dengan Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah SWT sedang menguji kualitas iman kita tentang qada dan qadar. Saya ingin mencoba meluruskan sebagian pandangan yang mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah, atau yang mengatakan kalau pandemi ini adalah takdir Allah. Saya melihat bahwa pandemi ini lebih kepada qada. Kenapa demikian? Karena takdir ini sebetulnya tidak bisa dirubah. Berangkat dari hadis Rasulullah SAW, Innallaha qadaral maqadira qabla ayyahluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menakdirkan, telah mencatat takdir bagi semua makhluknya di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi takdir sudah ada. Apa yang Allah takdirkan, alam semesta, bentuknya, luasnya, dan isinya siapa saja, ya, berapa banyak jumlah makhluk, baik buruknya makhluk, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan pada akhirnya surga dan neraka. Nah, pandemi ini adalah salah satu apa yang Allah takdirkan. Nah, coba kapan terjadinya dan siapa korbannya, itu pilihan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, Allah tidak pernah menakdirkan yang buruk bagi hamba. Wallahu wa mallahu bizzalamin lil abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Hal ini kita lihat di dalam Al-Quran surat di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, surat Al-Hadid ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah satu musibah menimpa kepada manusia di muka bumi ataupun pada manusia melainkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan hal itu mudah bagi Allah SWT. Nah, ini takdir. Jadi apapun musibah yang terjadi termasuk pandemi ini adalah takdir Allah yang tidak bisa berubah. Nah, kemudian yang kedua, surat An-Nisa kalau tidak salah ayat 79, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah." Apa saja yang menimpamu berupa kebaikan itu datang dari Allah. "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Jika ada keburukan yang menimpa kamu, itu datang dari dirimu sendiri. Ya, intinya demikian. Nah, pandemi ini sebetulnya memang merupakan satu takdir dari Allah. Tapi siapa yang mengalaminya, kapan dan di mana mengalaminya, itu pilihan manusia. Kenapa demikian? Nah, ini terkait dengan perbuatan manusia. Nah, qada sebetulnya itu ada
akibat perbuatan manusia. Bedanya kodok dengan takdir, kalau takdir tidak bisa ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Nah, adapun kodok adalah ketetapan yang Allah putuskan untuk makhluknya ketika makhluk menjalani takdir. Ketika makhluk menjalani takdir kebaikan, maka kodoknya baik. Disitulah kita mengenal nasib baik. Ketika makhluk menjalani hidupnya dengan keburukan, maka dia akan ditimpa oleh keburukan. Itu nasib buruk. Nah, di sini kita paham firman Allah, hukum kausalitas. Wa an laisa linsani ila masa. Tidak ada yang didapatkan manusia melainkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, kemudian Allah terkait dengan pandemi ini sebagai bentuk contoh perbuatan manusia. Lebih dekat pada kode dan kodar. Maksud saya begini, menurut para Allah, tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu takdir apa kodok? Takdir apa kodok? Kalau takdir kematian, kalau kematiannya di hari itu takdir Allah. Tapi kalau kematiannya di Laut Merah dengan cara tenggelam, itu pilihan Fir'aun kan? Pilihan Fir'aun. Padahal di saat yang sama ada istrinya beriman pada Nabi Musa, beriman pada Allah, maka meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian Zulkarnain, ponakannya Firaun, dia beriman pada Nabi Musa dan dia selamat, tidak tenggelam. Artinya tenggelamnya Firaun itu pilihan Firaun. Nah, itu kodok sebetulnya. Kodok. Nah, termasuk pandemi ini. Begini para sekalian, andai kan tahun ini tidak ada pandemi, kira-kira dokter-dokter tim medis yang meninggal dalam pandemi, mereka meninggal tidak? Tetap meninggal di waktu yang sama kan? Cuma bukan dengan jalan pandemi. Jadi pandemi ini bukan penyebab kematian, tapi pandemi ini jalan kematian. Karena ada tidaknya pandemi tahun ini, mereka tetap harus meninggal di waktu yang sama, tapi tidak dengan pandemi. Logikanya bisa saja dokter itu menolak untuk mengurus pasien kan, sehingga dia tidak tertular, sehingga dia aman. Tapi dengan menolak begitu bukan berarti dia tidak akan meninggal, tetap akan meninggal. Berbicara dengan COVID-19 ini, corona ini, banyak umat yang awam itu berpikir bahwa apabila umat itu kena, mereka akan merasa seperti jatuhnya apa ya, pembunuhan karakternya itu Pak Ustadz. Jadi bukan kita menghilangkan bakterinya atau virus itu tersebut, malah pembunuhan karakter orang yang kena positif. Bagaimana itu menyikapinya bahwa di lingkungannya itu tidak seperti itu melakukannya. Nah, mereka seperti dibunuh karakternya, maksudnya bukan bakterinya dibunuh. Nah, itu sisi konspirasinya di situ. Sisi konspirasi di situ. Tentang pandemi sebetulnya, ini ada satu hadis yang saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Marahim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, halaman 29 sebelah kiri itu. Beberapa baris di sebelah kiri bagian bawah, Rasulullah SAW itu sempat memberikan nasihat pada kaum muhajirin. Ini hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah bersabda, ya masyarul muhajirin, baik kaum muhajirin, khamsu hisalin. Ada 5 wabah, ada 5 petaka, idza talaitum bihinna. Bisa saja kalian tertimpa oleh 5 wabah tadi. Wa'udzubillahi an tudrikuhunna. Tapi aku berlindung agar Allah tidak agar musibah itu tidak menimpa kalian. Dari 5 petaka ini, 5 musibah ini, 5 wabah ini, yang Rasulullah sebutkan pertama adalah tentang pandemi. Nah, dia sudah tahu ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qatun. Tidaklah satu kaum mereka melakukan perbuatan zina hatta yu'linu biha, dan mereka terang-terangan dan bangga melakukan zina, melainkan ila fasyafiyum mutaun, melainkan Allah akan menimpakan wabah taun pada mereka. Nah, taun ini bahasa Arab, bahasa kitanya pandemi karena virus, pandemi karena bakteri. Ya, jika mereka berbuat zina dan mereka bangga dengan zina tadi dan mereka terang-terangan di media mengobrolnya, maka Allah akan menghukum mereka satu dengan pandemi. Ya, disebutnya taun. Nah, taun ini akan merebak di tengah-tengah mereka. Yang kedua, mereka wal auja'ul lati lam takun madu fi asrabihim alladziina madu. Dan mereka akan ditimpa oleh kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya kelaparan ini berbeda dengan kelaparan zaman dulu. Kalau zaman dulu kelaparan karena memang tidak ada yang bisa dimakan, nggak ada makanan, nggak ada logistik. Kalau pandemi kan sekarang makanan ada, logistik ada, tapi kita nggak bisa ngambil karena di karantina, sehingga mereka kelaparan di lubung padi. Nah, itu kan belum terjadi sebelumnya. Nah, kemudian juga yang ketiga,
Allah akan menimpakan pada mereka kekeringan yang luar biasa, maksud saya pasifik yang luar biasa ketika mereka melakukan perbuatan zina tadi. Nah, itu kan perbuatan buruk manusia sehingga dihukum dengan pandemi gitu. Nah, jadi sisi buruknya di sana. Nah, kemudian selama kita sebetulnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang mengikuti Sunnah Rasulullah, hidup sehat, ya Rasulullah kan mengajarkan hidup sehat, maka insya Allah pandemi ini tidak akan menimpa mereka yang melakukan itu. Ya, jadi tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Muslim itu kita sudah melakukan hal semua yang dilakukan ya, seperti mencuci tangan. Lima waktu itu kita sholat 5 waktu itu kita sudah melakukan ya. Seharusnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan sebagai umat Muslim. Hanya ya justru orang-orang seperti yang kurang sholat 5 waktu ya, yang harus diperbaiki. Ya. Nah, itulah makanya tadi saya sampaikan, kita sedang diuji ketawakalan kita kepada Allah. Jangan sampai pandemi ini membuat kita jadi gagal akidah. Kita lebih takut pada pandemi, tapi kepada Allah kita tidak takut. Nah, justru yang berbahaya adalah itu tadi propaganda musuh-musuh Allah lewat media yang mereka punya, sehingga sebetulnya pandemi ini dijadikan sebagai alat untuk menyerang umat Islam. Sehingga seperti tadi kasusnya, bukan pandeminya yang diperbaiki, tapi pandemi ini adalah membunuh karakter kita. Ya, ini yang terjadi justru, dan fakta-fakta di lapangan itu tidak bisa dipungkiri sebagai bukti empiris adanya penyelewengan pandemi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan